Pagi menjelang siang, hari ini kita bakal nge-review salah satu sepeda yang sebelumnya kan dipakai. Kita review tuh sepeda Om Angga, terus sepeda saya. Nah sekarang sepedanya Vira. Ini mungkin ulasan singkat aja, ini sepedanya apa sih? Ini Giant Avail. Frame-nya alloy. Jadi siapa bilang alloy nggak bisa ngebut. Terus forknya karbon bawaan. Nah ini bawaan nih. Ini tanda-tanda kalau sepeda ini sering disiksa sama yang punya. Gravelan, jalur-jalur blusuk, MTB nih. Ini namanya luka perang. Luka perang. Nah speknya apa nih? Speknya ini masih spek ekonomis, grup set bawaan, cranksetnya ganti, ini 5034. Sprocket pinjem. Enggak. Ini sprocket masih ini ya. Punya kamu. Ini bukan yang kemarin ya. Ini udah diganti. Ini kan bawaan 1136. Ini bawaannya sprocket 36, pakai Shimano 105 gitu. Cuman beratnya kayaknya sama kayak 1134 ya, soalnya ini armnya kan 165. Oh iya, ini armnya 165. Bukan biasanya kan 170, 175. Kalau ini 165. Makanya ini kerennya no brand. Nanti mau di-upgrade rencana biar lebih ringan. Kemarin tuh aku timbang nih sepeda kamu nggak pakai gravel 8,6 kilo alloy. Aspek lainnya kita nggak butuh yang terlalu ringan karena aku sendiri kecil. Terus lagi ya wheel set ini pakai accelerate 700. Terus ini hatnya juga masih sama. Ban yang sekarang pakai Innova Pro, biasanya ada Continental Sport, ada Maxxis Rambler, tergantung mau kemana. Jadi ini bisa lepas pasang, bisa ganti-ganti karena ini forknya juga bisa cukup sampai maksimal 40. Itulah alasan kenapa aku pakai sepeda ini, karena dia multifungsi, bisa road pakai ban 25, 28 masih bisa, pakai ban gravel sampai 38 masih bisa gitu. Jadi tinggal ganti aja wheel setnya, bisa ready to go gitu. Jadi ini kita punya 3 set wheel set. Yang satu itu buat road, bannya yang 25, bannya yang 28, terus yang satu 38. Cuman yang aero belum sempat dipakai ya. Yo. Serem ya. Nanti ya kita cari Nangin. momennya. Ini juga, ini yang kecil, ininya profilnya yang kecil, ada yang profilnya lebih besar. Oh ya, ini juga pakai ban dalam, nggak tubeless. Terus ini drop bar juga ini alloy. Asalnya pakai yang karbon tapi ternyata patah, retak. Jadi kita ganti yang alloy, which is ya mengurangi fungsi sekitar sepertiganya, tapi masih oke di jalan. Ketika di gravel juga aku nggak khawatir patah atau kena guncangan gitu. Terus ini juga si stem ganti pakai side yang 6 mili
60 mili. 6 senti. 66 cm, 60 mili. 0 derajat. Hah? Minus berapa? Ini minus berapa bentar? Ini tuh minus 6 ya, apa 7? Kita Minus 7 derajat ya. Kita slam. Minus 7 derajat nih. Gitu. Kenapa pakai ini? Karena reach-nya yang paling enak ini. Untuk nanjak, untuk jalan lurus juga ini. Kalau mau dibikin lebih aero lagi bisa, cuman nggak versatile aja. Makanya saya pakai yang Soalnya ininya panjang ya. iya, ini sumbu dari sini sampai sini pun panjang untuk ngejar clearance si ininya. Top-topnya panjang juga ya, 2 jengkal ya. Lebih panjang dari punya aku. Top ini karena ininya juga panjang kan. Makanya kenapa nggak bisa lincah dibelokan, karena dia lebih panjang rasnya. Cuman lebih stabil ya kalau jalan kayak kemarin ke Ranca Buaya ya. Ya. Naringo tuh. Gitu. Cuman kalau ini kelemahannya adalah pas belok patah gitu, dia terlalu agile. Ini pakai fabrik. Kablon ini kablon. Pakai fabrik. Full kablon. Terus aku ininya yang agak lebih tebal. Biasanya kan pakai yang setipis mungkin, tapi ini yang tebal. Ada plus minusnya kalau misalnya lagi jarak pendek atau yang lurus, ini enak banget. Tapi kalau misalnya di atas 200 kilo, 170 kilo ke atas lah, panas. Panas, tapi ya oke lah, masih bisa ditahan. Ini karbon Bawaan. Ini karena D shape, ini bentuknya D. Iya, susah nyari yang aftermarket ya kalau. Iya, harus dari Giant lagi. Nggak bisa ringan banget berarti ya? Enggak, karena ya itu nggak bisa nyari aftermarketnya. Battle cage ini EC90 yang penting ada. Terus ini juga pakai Shimano. Ini pakai look. Gitu. Semuanya bawaannya rotor, kaliper rem, semuanya bawaan dari grup Shimano 105. Oh iya. 105. Jadi kalau misalnya nanti lihat ternyata saya udah ganti Ultegra, berarti sepeda kedua. Alhamdulillah. Sepeda kedua. Sebenarnya nggak ada beda jauh sih ya. Nggak, Ultegra sama 105 sebenarnya nggak beda jauh beratnya. Cuma mungkin kalau upgrade mungkin pengennya lebih ke di i2 aja. Lebih oke dari harga dan berat. Terus ini kabel terima aja dari mekaniknya yang ada Jack wire. Jack wire, perkabelan, ban dalam pakai Right Now. Right Now oke sih, selama ini berapa ribu kilo kita pakai Right Now oke. Yang penting masangnya ya. Yang penting bener masangnya. Ini rim tape-nya tuh saya kasih rim tape tubeless ini ya teman-teman. Jadi jangan pakai rim tape bawaan wheelset, itu bakal bocor halus terus. Mau berapa kali diganti, ditambal juga bakal bocor halus. Makanya beli yang rim tape tubeless di double 2, itu lebih ringan. Masangnya dibersihin dulu si wheelset. Itu tips. Ini udah tips. Berapa ribu kilo ya? Udah lebih dari 5.000 si Right Now ini. Dari tahun baru ke sekarang aja udah 1.100-an. Dan ini masih sekarang pakai baru yang bulan kedua. Ini masih pakai yang 36 gram ya. Kita nggak pakai yang 24 gram atau 28 gram karena bedanya cuma beberapa belas gram, tapi lebih riskan kalau jalan jauh. Ya. Soalnya kita nggak nyari yang paling ringan, nggak cari yang paling mahal, tapi yang pasti kita cari perbandingannya yang lebih worth money sama function. Jadi fungsinya dapat, harganya juga dapat. Kalau rusak kita nggak mikir gimana cara belinya gitu ya, masih masuk budget gitu. Nantilah. Ini kalau Mira udah ada sepeda satu lagi, baru ini ganti karbon lagi biar nggak patah. Nah, ini karena masih bisa gonta-ganti gravel sama road, belum tentu apakah aku mau beli sepeda satu lagi. Entahlah.
masih sayang banget sama sepeda ini. Ya lebih ke ukurannya nggak ada sebenarnya. Kemarin nyari-nyari ya. Terus aksesoris selain battle cage ada pompa. Ini pompa yang mengandung kutukan. Kalau dia nggak dibawa kempes, kalau dia dibawa aman. Ini pompanya enak nih. Rekomendasi. Ada ininya ya. Apa namanya tuh? Ada Indikatornya. Jadi kalau di pompa tuh ada indikatornya, nanti dia naik ini. Kita tahu berapa bar, berapa PSI. Dan ini Ringan dan ringkas banget, tinggal gini. Pasang. Udah, kalau emang nggak mau ditaruh situ bisa disakuin. Mas gini, gede. nggak jadi halangan, nggak jadi beban. Nggak jadi beban lah ini. Terus lagi ya ini bar tape ini apa ya yang baru? Promen yang murah aja, yang penting ininya tebel. Saran sih kalau mau kita sering jalan jelek atau jauh, nggak usah yang mahal-mahal, cari yang tebel gini aja nih. Ada gelnya. Ini baru ganti karena yang sebelumnya ini awet banget sampai dadas, sampai emang ngelupas, udah ngelupas aja gitu. Jadi bukti bahwa udah kepake jauh, dan akhirnya ini baru ganti pakai Promax. Terus ini Cyclocom Garmin versi murah, no touch. Ini masih mechanical 580. Ini ganti karbon. Ini karbon head tube. Terus apa lagi ya? Udah. Oh, ini lampu sama ini desain. Ini penting nih karena dalamnya ya kecil-kecil aja sih ya teman-temannya. Ketika nggak dibawa dia butuh, kalau dibawa nggak butuh gitu. Jadi mendingan dibawa aja. Ini kunci-kunci yang penting ya sebenarnya. Congkelan ban, kalau misalnya kita bawa tambalan nggak bawa congkelan percuma juga. Ngebukanya pakai apa? Ini isinya baterai buat sensor, terus kunci L, lever buat ganti ban dalam. Oh iya nih baterai dalamnya, nggak tahu kelihatan nggak? Nah ini baterai, kunci. Ya udah, iya percaya aja lah ya, kalau dibongkar lah ya. Iya saya masukin kok. Nah, tetap lagi deh. Oh. Di bawah sini tambalan biasa karena bukan kita doang yang butuh ya, kadang ada orang butuh juga. Ya. Kita bisa nolong. Ini gitu. kita bawa ini bukan cuma buat kita tapi buat orang lain. Ada glueless patch-nya ya kalau nggak salah ya. Oh iya benar. Nah ini ringkas nih. Bros. Murah tapi ringkas, nggak usah nunggu lagi. Kalau biasanya kan bawa lem diamplas dulu kan, tunggu kering. Ini mah tinggal ditempel aja, tapi sementara ya, ingat jangan sementara karena ini glueless patch ini dia nggak akan tahan sampai kayak yang pakai lem itu ya. Dan nggak tahu kenapa ini cerita dari pengalaman sebelumnya, ketika kita nggak persiapan, ketika kita menganggap oh ya udahlah nggak usah bawa tambalan, nggak usah bawa pompa, bocor kempes dan nggak ada yang bisa nolongin, nggak ada yang bantuin gitu. Tapi ketika kita persiapan insya Allah aman. Gitu ceritanya. Ini sepeda ini udah 11:34 rasionya, ini udah nyampe Naringgul, nyampe Pangandaran ini. Nggak perlu gede-gede ya. Ini sepeda belajar mulai dari yang nggak pertama sih, ini sepeda kedua sebenarnya, dari yang mulai serius sepedahan sampai sekarang bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya wah segitu doang mah salah gitu. Nah ini masalahnya bukan dibandingin sama orang lain, tapi dibandingin sama diri saya sebelumnya. Kalau sebelumnya masih ya speednya segitu, average elevation gainnya segitu, sekarang bisa lebih tinggi, lebih jauh, lebih cepat. Dari yang ke Pangalengan 9 jam, sekarang 2 jam. 8 jam itu
udah nyampe Pangandaran. Ya alhamdulillah, terima kasih semua yang sudah support. Oke, mungkin itu dulu ya, sampai di sini review singkat sepedanya. Mungkin nanti kita review lagi sepeda yang lain. Di belakang ada sepeda saya yang hitam, nanti ada waktunya review. Ini udah pada turun tuh anak-anak yang sepedaan. Oke, di sini kita lanjutkan lagi perjalanan. Sampai ketemu di video berikutnya ya.